Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ya, jadi huruf ilat adalah alif, waw, ya yang ada pada huruf asli. Di dalam tasrif maka dia disebut mu'tal. Nah, ini terbagi berdasarkan posisinya. Kalau yang huruf ilatnya di awal, ya di fa fiilnya, itu namanya apa? Ya namanya misal, disebutnya misal. Kalau fa fiilnya di tengah, di ain fiil, namanya ajwab. Ya, kalau di akhir, di lam fiil, nakis. Ya. Nah, lalu ada yang terdiri dari dua huruf ilat. Ya, ada yang di tengah dan di akhir, namanya apa? Lafif. Ya, lafif, atau ada juga yang menyebut lafif makrun. Dan ada yang di awal dan di akhir, namanya apa? Multawi. Ada juga yang menyebut lafif mafruq. Multawi itu disebut juga istilah lainnya lafif mafruq. Mafruq itu artinya tidak berurutan, jadi awal akhir. Kalau yang makrun berurutan, tengah akhir gitu. Kita ini dulu contohnya biar terjelas gambarannya. Tergambar ya. Bagaimana yang dulu juga sebetulnya ada di tabel ya. Sudah pernah dibahas. Yang misal ya, yang misalnya apa? Wasaba. Ya, di mana ada huruf ilatnya? Di awal, yaitu huruf apa? Waw. Wasaba. Ya, contoh dari ajwab misalnya apa? Qola. Ada huruf ilatnya di situ? Jadi mana? Di tengah, yaitu huruf apa? Alif. Walaupun dia asalnya huruf waw. Qola itu asalnya huruf waw, asalnya qawala. Ya. Contoh dari nakis, Roma. Mana huruf ilatnya? Di akhir. Huruf apa? Huruf alif, bukan iya alif. Alif, bukan iya. Alifnya tapi ditulis dalam bentuk iya, itu alif. Sebelumnya fathah itu alif. Dan tidak ada titiknya. Bedanya kalau iya ada titiknya. Ada titik 2 di bawah. Kalau tidak ada itu alif. Tapi asalnya iya, asalnya Romaya asalnya. Ya, lalu berubah jadi alif. Itu yang nakis. Contoh yang lafif, ya itu sebenarnya ada di halaman 26 ya, itu contoh-contoh. Rawa. Huruf ilatnya di mana? Di tengah dan akhir. Di tengah huruf apa? Waw. Di akhir alif kan ya. Walaupun asalnya ya rawaya asalnya. Ya, yang multawi contohnya waqo ya, huruf ilatnya mana? Di awal dan di akhir, waw dan alif, waqo. Di tengah-tengahnya ko, bukan huruf ilat. Jadi itu pembagian fiil ya, atau tasrif ya, kata-kata yang ada huruf ilatnya khususnya untuk fiil. Ya, dan tidak ada yang semuanya huruf ilat, tidak ada. Ya, dalam satu kata misalnya tiga-tiganya huruf ilat tidak ada.
Ya paling juga ada dua gitu kan, tadi di tengah, di akhir, di awal, di akhir. Begitu. Nah, kita lihat ketentuannya. Secara umum, perubahan dalam bentuk mu'tal ini adalah pembuangan huruf, ya, pembuangan huruf ilat, ya, pembuangan huruf ilat atau harokatnya. Jadi dalam bentuk mu'tal ini yang ada huruf ilatnya, ya terkadang hurufnya dibuang. Ya, makanya sebagaimana yang sudah kita bahas, ilat itu artinya apa? Penyakit, seperti halnya penyakit yang dibuang, dihilangkan. Ya kan? Begitu juga huruf ilat terkadang dibuang di dalam kalimat jadi hilang, huruf ilatnya itu hilang, tidak ada. Baik itu dibuang dari segi hurufnya ataupun karena harokat di huruf ilat itu dibuang. Seperti Roma, alif itu tidak bisa menampakkan harokat. Alif itu selalu sukun, maka tidak ada harokatnya. Ya kan? Kalau alif ada harokat, fathah, kasroh, dhamma, itu bukan alif, itu hamzah. Alif itu selalu sukun, begitu. Ya. Serta penggantian huruf ilat dan harokatnya. Jadi berganti nanti. Ya, antara alif waw ya ini kadang berganti satu sama lain. Seperti tadi kola, asalnya kan kowala, waw diganti sama alif. Jadi antara ketiga huruf ilat ini bergantian, saling menggantikan. Untuk apa? Untuk menyesuaikan. Ya, menyesuaikan dengan harokat. Ya, makanya harokat fathah itu lebih cocok dengan apa? Dengan alif. Artinya bukan pada alifnya, tapi sebelumnya. Sebelum alifnya cocoknya harokat fathah. Kalau iya kasroh, kalau waw dhamma, itu kan kecocokannya. Ya, kecocokannya. Dan karena memang harokat itu pada mulanya ketika dibuat ya oleh siapa yang pertama kali Adu Ali, Abul Aswad Adu Ali, itu kan membuat harokat itu, fathah itu diambil dari huruf alif karena bunyi A itu kan. Ya kan? Fathah itu dari huruf A, kasroh dari huruf iya, dhamma dari huruf waw. Ya, dhamma kan kayak waw kan. Begitu ya, dan dibuang huruf ilatnya dan juga harokatnya. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka apa? Meringankan, takhfif. Jadi tujuan kenapa dibuang, karena untuk meringankan, karena ada yang berat. Ketika misalnya huruf iya diberi harokat dhamma misalnya yahdiyu, nah yahdiyu itu berat sehingga hilang dhammanya, sehingga yahdi. Yad'u itu berat, sikol, disebutnya sikol, berat, sehingga dihilangkan dhammanya menjadi yad'u. Itu berat, makanya nanti ada alasannya kenapa dibuang. Kalau alif ya itu bukan lagi berat. Kalau alif ya tidak ada harokat pada alif, itu bukan lagi berat, tapi memang tidak mungkin tadi itu alif berharokat, sehingga istilahnya itu ta'adzur. Ya, ta'adzur, ada udzur, berhalangan, tidak bisa diberi harokat alif itu. Kalau waw dan iya masih bisa, cuman berat, yang disebutnya sikol, berat. Karena sebagian kondisi huruf ilat itu terasa berat, sikol, dari lidah orang Arab.
Nah, lihat contohnya tasrif usul sulasi mujarrad bab 1 bentuk misal. Contohnya wasaba. Nah, ini tasrif usulnya ya. Berarti kalau bab 1 polanya apa wazannya? Fa'ala yaf'ilu kan? Fa'ala yaf'ilu. Wasaba yasibu wasban wusuban sibatan. Ini ada 3 masdarnya. Wasban, wusuban dan sibatan itu masdar. Wasibun simpa'il. Mausubun sib la tasib mausibun misabun usiba yusabu. Itu kalau kita lihat tasrifannya ini ada perbedaan dengan wazan aslinya dengan fa'ala yaf'ilu kan, nanti dibahas di bawah. Fa'ala yaf'ilu harusnya kan wasaba yausibu, harusnya begitu. Yaf'ilu yausibu kan. Nah, tetapi itu berat kalau dikatakan yausibu, itu berat. Ribet gitu ngucapinnya, berat itu. Sehingga wawunya dihilangkan menjadi yasibu. Yausibu berat, jadi yasibu ringan udah, wawunya nggak ada, yasibu ringan. Ya, nanti dibahas di bawah. Itu contoh di sulasi mujarrad bab 1. Kemudian sulasi mujarrad bab 1 bentuk ajwab yang ada di tengah huruf ilatnya. Contoh di sini ba'a. Ba'a yabi'u bai'an ba'i'un mabi'un. Bi' la tabi' mabi'un mabi'un miba'un bi'a yuba'un. Ya, ba'a asalnya baya'a. Asalnya baya'a berubah jadi alif ba'a. Yabi'u harusnya kan yabi'u. Yaf'ilu kan? Yaf'ilu yabi'u. Nah, nyebut yabi'u berat, ribet gitu. Yabi'u. Nah, sehingga harokat kasroh di ya-nya pindah ke huruf sebelumnya kepada huruf ba. Sedangkan ya-nya jadi sukun, yabi'u. Nah, itu baru mudah, ringan, yabi'u. Kalau yabi'u ribet ucapinnya, sehingga menjadi yabi'u. Ya, lalu yang bentuk nakisnya contohnya roma yarmi romyan. Rimayatan romin marmiyun irmi la tarmi marman marman mirman rumiya yurma. Nah, kita lihat perubahannya ya. Pertama, terjadi pembuangan huruf ilat. Misalnya huruf wawu pada kata yasibu, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, asalnya yausibu, wawunya dibuang. Sib, nah ini untuk fi'il amr, sib. Ya, sib asalnya iusib kan, if'il kan, if'il kan, secara pola wazannya itu if'il. Iusib, nah iusib itu berat ya, iusib itu berat, sehingga iunya dihilangkan, wawunya dihilangkan, otomatis hamzah wasolnya juga dihilangkan, sehingga menjadi sib saja. Begitu juga pada kata bi tadi, bi asalnya kan ibyi, ya menjadi bi. La tasib asalnya la tausib, wawunya dihilangkan, jadi la tasib. Yang kedua, terjadi pembuangan harokat pada huruf ilat. Misalnya pada kata yarmi asalnya yarmiu, yaf'ilu gitu, yaf'ilu yarmiu, harokatnya dihilangkan, domahnya menjadi yarmi karena berat. Yurma asalnya yurmayu, jadi yurma dan lain-lain. Terjadi penggantian huruf yang ketiga. Misalnya pada kata misabun,
Ya, misabun ini berarti apa? Isim apa? Isim alat. Ya, isim alat. Asalnya miusabun kan waw, asalnya wasaba. Ya kan? Asalnya waw kan wasaba miusabun harusnya. Ya, tetapi ya diganti dengan ya untuk apa? Untuk menyesuaikan. Sebelumnya harokat kasroh, karena miu harokat kasroh itu cocoknya dengan iya, sehingga mi sabun. Tidak miu sabun, berat. Kalau miu sabun berat. Jadi mi sabun. Ba'a asalnya baya'a. Baya'a iya berat, sehingga dijadikan alif ba'a. Asalnya mibaun, asalnya mibiyaun, karena harokat fathah cocoknya dengan alif. Begitu. Jadi mibaun, mibiyaun berat, jadi mibaun. Yuba'u asalnya yubiya'u, yuf'alu menjadi yuba'u. Roma asalnya romaya dan lain-lain. Yang keempat, terjadi pergantian harokat. Misalnya pada kata yabi'u asalnya yabi'u, itu kan dipindah. Yabi'u berat tadi ya, jadi kasrohnya pindah ke huruf ba. Ya-nya jadi sukun, jadi yabi'u. Ya, mabi'un asalnya mabi'un, maf'ilun kan, maf'ilun, mabi'un jadi mabi'un. Bi'a asalnya buyi'a, fu'ila. Fu'ila yuf'alu. Buyi'a jadi bi'a. Fu'ila jadi bi'a. Dan lain-lain. Lalu kemudian masih ada ya yang kelima, perbedaan pada isim zaman dan isim makan. Isim zaman dan isim makan pada sebagian bentuk mu'tal ada perbedaan dengan yang lainnya. Sebagaimana telah diketahui, ketentuan umum isim zaman dan isim makan itu, kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu, isim zaman isim makannya kan maf'ilun kasroh. Ain fi'ilnya kasroh. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'ulu atau yaf'alu, dhamma atau fathah, maka isim zaman isim makannya fathah, maf'alun. Karena cuma ada dua bentuk isim zaman isim makan itu, maf'ilun dan maf'alun kan. Nah, kalau yang bentuk mu'tal ini ketentuannya jadi berbeda dengan ketentuan asal. Ada pengecualian, pengkhususan. Khusus untuk bentuk mu'tal yang huruf ilatnya di awal. Ya, misalnya misal. Ya, ini misal isim zaman dan isim makan pada seluruh babnya menggunakan wajan maf'ilun. Ain fi'ilnya berharokat kasroh. Jadi mau fi'il mudhari'nya itu yaf'ilu, yaf'alu, ya semuanya. Ya, dia isim zaman isimnya makannya maf'ilun. Misalnya wasaba yasibu. Kalau wasaba yasibu kan udah jelas itu sesuai kaidah. Fa'ala yaf'ilu maf'ilun, wasaba yasibu mausibuna. Tetapi ada yang lainnya, misalnya wado'a yado'u. Wado'a yado'u kan berarti yado'u fathah, tapi isim zaman isim makannya maudiun pakai kasroh, tidak maudo'un. Maudiun kan secara asal, kaidah asal kan harusnya maudo', tapi maudiun. Nah, ini pengecualian bagi yang huruf ilatnya di awal. Sebaliknya, dan khusus untuk bentuk mu'tal yang huruf akhirnya adalah huruf ilat. Huruf akhir huruf ilat berarti nakis, lafif, dan multawi. Isim zaman dan isim makan pada seluruh babnya menggunakan wajan maf'alun, kebalikannya. Ain fi'ilnya berharokat fathah. Misalnya Roma yarmi jadi marman.
Da'a yad'u itu yarmi kan kasroh ain fi'ilnya. Da'a yad'u fa dhamma ain fi'ilnya. Jadi mad'an. Khasya yahsa makhsyad. Raquwa yarqu markhon. Jadi sama semua, marman, mad'an, makhsyad, markhon. Ya, nah itu di antara ketentuan biar kita tahu kunci dulu ya. Sebelum kita masuk membahas satu persatu bentuk mu'tal dalam setiap babnya. Nah, kalau kita lihat di tabel itu tidak semua bab ada, ya, dan tidak semua bentuk mu'tal dalam setiap bab itu ada. Ada yang kosong kan? Kalau kosong itu berarti tidak ada. Jadi di bab 1 ada semua itu. Bab 1 sulasi mujarrad ada semua. Kita mulai dari yang misal ya di tabelnya itu. Ya, wasaba, ba'a, roma, rowa, waqo, ada semua bab 1. Bab 2 cuman ada apa? Ajwab dan nakis. Bab 3 misal dan nakis. Jadi tidak semua. Ya, bab 4 tidak ada mutawinya. Bab 5 hanya misal dan mutawi. Bab 6 hanya misal, ajwab, nakis. Nanti bab yang berikutnya ada semua sampai bab berapa? Bab 6 ya. Bab 7 ada yang tidak ada. Bab 8 cuman 1. Bab 9 ada semua. Bab 10 itu tidak ada sama sekali. Bab 11 hanya 1. Bab 12 hanya 1. Nah, untuk rubai tidak ada. Jadi rubai tidak ada, yang ada huruf ilatnya tidak ada. Jadi hanya sulasi. Jadi sebetulnya tidak banyak, ya, tidak semua bab. Nah, kita mulai masuk ke yang misal. Bab 1 berarti wasaba. Nah, di sini diberi contoh tasrif semua ya, dari mulai tasrif usul dan tasrif fari dikasih contoh. Untuk tasrif fari'nya hanya 1. Nanti yang berikutnya hanya tasrif usul saja. Hanya tasrif usul saja. Nah, kalau ingin lihat lengkap itu di buku tasrif bahasat. Ini tasrif bahasat. Itu semua tasrif fari'nya ada ditulis. Nah, kalau ditulis semua juga akan terlalu banyak. Nah, kita lihat yang misal halaman 45. Tasrif usul. Tasrif usulnya dulu ya. Coba dibaca bareng-bareng. Wasaba yasibu. 1, 2, 3. Wasaba yasibu wasban usuban sibatan wasibun mausuun sibatan mausibun isabun usiba yusabu. Nah, sekarang tasrif fi'il madi ma'lum, tasrif far'i. Coba bareng-bareng. Wasaba wasaba. Ya. Kemudian fi'il mudhari ma'lum yasibu. Yasibu nasibu. Kemudian masdar waslan wasbaini wasbain wasuban usubaini usubain sifatan sifataini sifatin. Ya, isim fa'il. Wasibun wasibani wasibuna wasibatun wasibatani wasibani
isim maf'ul. Mausubun, mausubani, mausubuna, mausubatun, mausubatani, mausubatun. Fi'il amr. Fi'il nahi. Isim jama dan isim makan. Mausibun, mausibani, mawasibu. Isim alat. Misabun, misabani, mawasibu. Fi'il madhi majhul. Wasibah, wasibah, wasibu, wasibat, wasibat. Ya, fi'il mudhari majhul. Yusabu, yusabani, yusabu, yusabu, yusabani, yusabanan, yusabu, yusabani, yusabuna, yusabina, yusabani, yusabana, Usabu, nusabu. Kita lihat dulu amsilahnya ya. Wasaba artinya loncat ya, wasaba artinya loncat. Untuk amsilah, contoh-contoh kata lainnya di halaman 55. 55. Yang paling bawah ya, misal. Ya masih ada itu di halaman berikutnya juga ada. Kita terjemahkan dulu. Wa'ada masdarnya wa'dan atau idatan, artinya berjanji. Kemudian waqafa masdarnya waqfan atau wukufan, artinya berdiri atau berhenti. Berdiri atau berhenti. Makanya ada wukuf di Arafah ya, wukuf. Berdiri. Berhenti ada waqaf ya, waqaf itu berhenti ya, itu dari waqafa ya. Wajada, wajdan atau wijdanan, menemukan. Wadhoba masdarnya wudhuban, tekun. Wasola masdarnya wusulan, sampai. Jadi ini kan semua ada huruf wa semua di awalnya, wawu semua. Ini misal. Ya, ini banyak. Di halaman berikutnya masih ada. Tapi enggak semua ya, kalau semua kebanyakan. Pokoknya nanti kalau kita menemukan ya huruf awalnya wawu, ya kan, huruf dua yang ketiganya bukan huruf ilat ya, berarti itu misal, sehingga tasrifnya samakan perubahannya dengan contoh di sini. Wa'adho masdarnya wa'don atau idhotan, artinya menasihati. Bisa juga mau idhoh juga masdar. Mau idhoh itu kan nasihat. Mau idhoh asana. Wasofa masdarnya wasfan atau sifatan, artinya mensifati. Mensifati itu maksudnya menggambarkan ya, menyebutkan sifatnya. Wahada masdarnya wahdatan, sendiri. Wahana masdarnya wahnan, lemah.
Makanya ada wahnan ala wahnin, kelemah di atas kelemahan. Itu kan ketika ibu sedang melahirkan, ya, wahnan ala wahnin. Wazana masdarnya waznan atau zinatan, menimbang. Wajaba wujuban, wajib. Wajib. Berarti wajib itu bentuk apa? Isim fa'il. Wajibun artinya isim fa'il. Wajib. Waroda masdarnya hurudan, datang. Ada asbabul wurud, ya. Ada asbabul wurud hadis. Jadi apa artinya asbabul wurud? Sebab datangnya hadis. Ya, asbabul kurunyum. Kurunyum wurud. Walada masdarnya lidatan atau wiladatan. Lam yalid walam yulad apa? Walada, melahirkan. Walada itu huruf waw pertamanya. Wazaro masdarnya wizron, menanggung. La taziru waziratu wizra ukhra, itu kan menanggung beban. Dosa bisa juga artinya dosa. Wizrun itu dosa. Karena dosa itu kan tanggungan berat, sehingga harus dipikul, kan begitu. Makanya dosa itu kan bagi orang beriman, ya walaupun kecil, itu bagaikan gunung yang siap untuk menimpa. Itu orang beriman, jadi dosa kecil itu berat, sehingga tanggungan berat. Beda dengan orang munafik, dosa besar itu kata Rasulullah bagaikan lalat yang lewat di hidung. Itu lalat lewat di hidung, dianggap sepele, kecil. Watona watnan, tinggal. Watona tinggal artinya dia menetap, ya, tinggal, sehingga disebut ada muatin. Muatin itu artinya warga negara. Hubul waton. Waton itu kan tanah air, ya, cinta tanah air. Tanah air, negeri. Nah itu, ya, segitu amsilahnya. Nanti masih banyak, ya, kita ketemu kata-kata lain. Yang jelas dia ada di bab 1. Kata-kata ini ada di bab 1, sehingga ditasrifkan sesuai dengan bab 1. Ya, kita coba bareng-bareng, ya, tasrif usulnya saja. Nanti tasrif pari bisa dilatih sendiri. Wa'ada, ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Ingat masdarnya beda, ya. Masdarnya wa'dan atau idatan. Masdarnya beda untuk sulasi mujarrad. 1, 2, 3. Wa'ada. Idatan wa'idun mau'udun id la ta'id mau'idun mau'idun mi'adun wu'ida yu'adu. Ya kan, ya, apa wal yaumil mau'ud, kan itu hari yang dijanjikan. Jadi isim maf'ul, mau'ud, yang dijanjikan. Ya. Terus yang berikutnya waqafa, ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Waqafa wukufan waqifun mauqufun kif
la takif, mauqifun mauqifun, miqafun uqifa yuqafu. Begitu. Terus wajada yajidu wajdan wijdanan, wajidun mawjudun, jid la tajid, mawjidun mawjidun, mijadun wujida yujadun. Mawjud itu ada, yang ditemukan, artinya kan yang ditemukan tuh ya ada. Wadhoba yajibu wudhuban, wadhibun mawdhubun, zib la tazib, mawdhibun mawdhibun, midhabun udhiba yudho. Jangan berubah hurufnya. Ya. Wasala yasilu wusulan, wasilun mausulun, sil la tasil, mausilun misolun, usila yusalu. So ya, bukan so. Nah, itu makanya di buku Arabiyah Baina Yadaik ya selalu perintah sil, sambungkan. Itu sil fil amrnya. Dari wasala yasil. Yasil bainal kalimat wasyura al munasibah ya. Nah, sekarang kita coba latih sendiri-sendiri. Ya, wa'adha, silakan siapa? Wa'adha. Padahal siapa? Pak Asep ya, Pak Asep Nurdin. Wa'adha ya'idu wa'don idotan mau'idun. Wa'idun nulis fa'il. Wa'idun mau'udun id la ta'id mau'idun bi'adun wa'idha yu'adu. Iya, bagus. Terus wasofa. Padahal Ahmad Kinanjar. Ada berapa ininya? Masdarnya 2, wasfan sifatan. Ya, bagus. Kemudian wahada. Padahal siapa? Wahada, ya, Pak Mandais. Wahada yahidu wahdan. Wahdatan. Wahidun mawhudun, idlat tahid mawhidun mihadun wuhida yuhadun. Ya, bagus. Wahana. Padahal siapa? Wahana. Ya, Kang Anur. Wahana yahinu wahnan, wahinun mauhunun, hin la tahin, mauhinun mihanun, wuhina yuhan. Ya, bagus. Kemudian wazana. Padahal siapa? Ya, Kang Anjas. Wazana yazinu waznan, zinatan wazinun mauzunun, zin la tazin mauzinun mizanun, wuzina yuzanun. Ya, bagus. Kemudian wajaba. Padahal ya, bagus dia. Wajaba yajibu wujuban wajibun mawjubun jib la tajib mawjibun mijabun wujiba yujabun. Ya, bagus. Waroda. Padahal Pak Jaina. Wahada yahidu wurudan waridun mawrudun warid la Rid. tahid mawridun uridan Mirodun. yuradu Wurida. wurida Enggak, wurida fil madhi majhul. Terus terakhir? yuradu. Ya, bagus. Ini tanpa ada buku ini bisa.
Bagus ya. Kemudian walada. Walad siapa yang belum? Walada yalidu. Ya, Kang Asep Rahmat. Walada yalidu wilatan, wiladatan, Simpailnya walidun. walidun mauludun, lid la ta'id, mauludun, miladun, lulida, Yulad. Makanya ada istilah milad ya, milad. Iya kan, milad itu dari sini atau maulud, muludan ya, maulud. Jadi walada. Kelahiran kan gitu, kelahiran Nabi. Ya. Maulud. Kalau maulud berarti kan isim maf'ulnya. Enggak, kalau maulid, bukan maulud sih, maulid. Maulid itu berarti apa? Isim zaman, waktu melahirkan. Waktu melahirkan. Atau waktu lahir juga bisa. Jadi maulid itu waktu lahir, waktu lahirnya Nabi, maulid Nabi. Ya, kemudian berikutnya wazaro ya, silakan. Ya, Pak Lili. wazaro yajiru hijron wajirun maudurun hijron Zir. latajid maujirun mijarun ujiro yujarun. Ya, bagus. Kemudian yang terakhir watona. Watona silakan. Ya, Nizar. Watona yang minu watnan wasinun autunun Tin. lata Ya. mautinun mitanun Miton. mutina yuton. Ya, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ajwab, ini ba'a ya. Coba dibaca bareng-bareng tasrif usulnya ba'a yabi'u, halaman 46 yang tadi di bawahnya. Ya, lalu tasrif fi'il madhi ma'lum. Nah, itu yang akhir kurang alif, tambahin alif bi'na panjang. Bukan bi'na tapi bi'na. Nah, ini dari domir hunna itu jadi berubah. Asalnya kan ba'a panjang. Ya, ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na. Bukan Nah, kenapa bi'na? Ya, karena ainnya kan sukun. Kalau sebelumnya kan ainnya fathah, ba'a, ainnya kan fathah. Ba'a, ba'u, ainnya doma. Ba'at, ba'ata. Nah, kalau di domir hunna, ya itu kan ainnya sukun. Ya, asalnya kan bayakna, asalnya gitu bayakna, fa'alna, bayakna, ainnya kan sukun. Nah, karena ainnya sukun, ya sebelumnya kan alif. Tidak mungkin dua sukun bertemu, karena alif itu kan harus sukun, lalu ainnya sukun, dua sukun bertemu tidak mungkin. Sehingga alifnya yang dihilangkan.
Ya, karena ba' itu kan nggak bisa. Ya, dua sukun bertemu nggak bisa dalam bahasa Arab. Sehingga alifnya dihilangkan. Lalu ba-nya berubah jadi kasroh. Ya, kenapa? Karena itu menandakan ada huruf iya yang dibuang. Kan tadi alif itu kan asalnya iya, baya. Ya, alif itu kan asalnya iya. Nah, sekarang alifnya hilang. Alifnya hilang. Supaya ada ciri bahwa iya-nya hilang yang kemudian diganti jadi alif, maka jadi kasroh, bi'na. Jadi kasroh itu sebagai ciri ada iya, sebagai ciri ada huruf iya, sehingga kasroh bi'na. Nah, kesananya bi semua, bi'na, bi ta, bi tu ma, bi tu, bi ti, bi tu ma, bi tu na, bi tu, bi'na. Ya. Dan nanti kalau yang majhul itu pakai dhammah jadi bu'na. Kalau yang majhulnya bu'na, karena memang kan majhul kan bui'a asalnya dhammah, sehingga kesananya bu'na, bu'ta, bu'tuma. Fi'il mudhari' maklum yabi'u, yabi'u, yabi'an. Ya, terus masdar Bai'an, bai'aini, bai'atin, buyu'an, buyu'aini, buyu'atin. ya, sim fa'il Bai'un, bai'ani, bai'una, bai'atun, bai'atani, bai'atun. ya, sim maf'ul Mabi'un, mabi'ani, mabi'una, mabi'atun, mabi'atani, mabi'atun. fi'il amr Bi', bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, bi'na. Nah, itu di dhamir antuma itu ya-nya muncul. Kalau bi itu kan tidak ada. Lalu bi'a jadi muncul ya-nya. Bi'a, tidak bi'a tapi bi'a. Bi'u, bi'i, bi'a, bi'na. Ya. Lalu fi'il nahi la tabi', La tabi', la tabi'a, la tabi'u, la tabi'i, la tabi'a, la tabi'na. Nah, ini juga sama dengan fi'il amr tadi ya, selain awal dan akhir ya itu muncul ya-nya. La tabi, la tabi'a, la tabi'u, la tabi'i. Sim jama dan isim makan. Mabi'un, mabi'ani, maba'i'u. Isim alat. Miba'un, miba'ani, maba'i'u. Fi'il madhi majhul. Bi'a, bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bu'na, bu'ta, bu'tuma, bu'tum, bu'ti, bu'tuma, bu'tunna, bu'tu, bu'na. Ya, fi'il madhi majhul. Yuba'u, yuba'ani, yuba'una, yuba'u, yuba'ani, yuba'na, yuba'u, yuba'ani, yuba'una, yuba'ina, yuba'ani, yuba'na, yuba'u, yuba'u. Ya. Amsilahnya di halaman 56. Bab 1 ya, bab 1. Ajwab
Syara ya masdarnya syairuratan, artinya jadi. Jadi atau menjadi. 56. Doa masdarnya doyaan, binasa atau hilang. Binasa atau hilang. Mala masdarnya mailan, condong. Dana masdarnya dainan, bisa beragama, bisa juga meminjamkan. Kalau masdarnya dainan berarti meminjamkan, hutang. Ini beda masdar, beda arti. Jadi kalau dana ya dinu, dainan berarti hutang, ya, meminjamkan, menghutangi. Ya, dain itu artinya hutang, dain. Kalau masdarnya dinan berarti agama, din. Jadi ya sebetulnya secara akar makna memiliki kaitan ya, karena orang beragama itu kan berarti dia berhutang kepada Allah yang harus dia bayar. Beragama itu artinya ada kaitan maknanya. Juga artinya hari pembalasan juga ya, maliki yaumiddin. Din juga bisa artinya hari pembalasan. Kenapa? Karena ya harus dibalas ya, hutang. Gitu ya. Ada sama dengan hutang yang harus dibayar. Jadi bahasa Arab itu gitu menarik ya, antara satu kata dengan kata lain itu memiliki kaitan ya dari akar kata yang sama. Lalu soda masdarnya soidan, berburu. Makanya dikatakan al ilmu soidun wa kitabatuhu qaidun. Ilmu itu buruan. Ya, sedangkan hewan buruan. Sedangkan menulis adalah pengikatnya. Jadi kalau udah dapat ilmu tidak ditulis, itu bagaikan orang yang berburu udah dapat tidak diikat, kabur lagi. Begitu juga ilmu ya, kata para ulama. Bahkan Imam Syafi'i sampai membuat syair beliau ya. Tulislah ya ilmu itu ya, dengan ikatan yang kuat. Toro ya masdarnya toiro, terbang. Roba masdarnya roiban atau ribatan, ragu. La roiba fi, tidak ada keraguan. Toirun atau toiron ababil, itu kan burung ya, terbang. Zada ziyadatan, menambah. Abaiban, mencela, aib. Aib itu kan sesuatu yang tercela, sesuatu yang ya aib, yang buruk. Bado baidon, bertelur. Baid juga artinya telur ya. Bisa juga kata kerjanya bertelur. Asya Aisyah, hidup apa namanya? Zana zainan, menghiasi. Zain ya, menghiasi. Doko doikon, sempit. Asya Aisyah, hidup. Goba goiban, goibatan, hilang ya, atau tidak hadir, goib. Hilang atau tidak ada, tidak hadir. Goibun kan gitu ya. Bada baidan, binasa. Saro sairon, berjalan. Haro hairon atau hairotan, bingung. Heran, herannya bingung. Bingung.
Sala sailan mengalir. Toba toiban suka. Nah ini ada nih di ayat Quran apa? Toba. Itu ayat poligami. Ya fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi toba suka. Nikahilah perempuan yang kamu suka. Toba. Kala kailan menakar. Ya, kail kan takaran. Ya. Kilo ada. Tapi kilo mah bukan takaran, itu mah timbangan. Salah berarti itu bahasa itu salah itu. Kilo. Ya, sampai situ dulu untuk teori kunci. Terus sulugo sampai mana terakhir? 43 ya, halaman 43. Sekarang ikra waktu baca dan tulis. Nah ini juga gundul ya, ada ini. Yuk bareng-bareng nomor 1 apa? Halaman 43. Nomor 1 hadal atau siapa ya sendiri coba katakan. Pada halaman 43. Dia aja beruntun ya dari depan. Padahal Kang siapa namanya? Yang pertama Hadza al-waladu Khalidun wa dzalika al-waladu Muhammadun. Artinya Ini Walid. bukan walad apa walad? Anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini Anak laki-laki ini Walid adalah Walid. dan anak laki-laki itu adalah Muhammad. Nah gitu ya terjemahnya. Terus Pak Anjas. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Laki-laki ini seorang guru dan laki-laki itu insinyur. Ya Pak Bambang nomor 3. Ada alkitabun Alkitabu kalau ada alif lam jangan dibaca tanwin Pak. ada alkitabu jadi Nah baru kalau itu tanwin jadi dun. wadalika alkitabu Kodimun. kodimun. Ya artinya apa? Ada alkitab. Ini kitab Ya buku ini jadid apa? Baru Pak. Dan ini kitabku dan kitab itu kebalikan dari baru lama. lama. Ya terus. Hadhihi as-sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalid. Artinya Mobil ini untuk Ali dan itu untuk Khalid. ya atau milik ya bisa artinya. Terus Kang Anur. Ada al-babu maktubun wa dzalika al-babu muqlaqun. Artinya Pintu ini terbuka dan pintu itu terkunci. ya terkunci atau tertutup. Padahal Sep. Liman hadhihi sayyaratu Bukan saya. Ingatnya sama saya loh mobil. Oh yang geser mobil. ya hiya il abbasi. Nah, di Abbasin di tanwin kan. Jadi siapa jam ini itu milik Abbas. Jam itu Jam itu milik Abbas. ya terus Pak Jenal nggak ada lewat belakang nggak ada. Yang ada aja ada. Pak Asep, Padahal Syed Nurdin nomor 7.
ahwa lil mudarrisi. Artinya Apakah rumah ini milik Pak Dokter? Bukan, rumah itu milik Pak Guru. ya Pak Guru ya. Kalau masih muda gurunya Kang Guru. Nomor 8 ada siapa yang ada bukunya? Nggak ada, terus berarti ke sana. Nomor 8 ada Pak Kusdian nih, cek. Ahadi ar-rajah tu libni muadzin. Nah, apakah Darroja apa? Masih ingat? Sepeda. sepeda ini milik anaknya muadzin? Nah, betul. Terus. Man hadzal waladu huwa qalibun minal iraqi. Siapa anak laki-laki ini? Dia pelajar atau murid dari Irak. Iya, bagus. Terus 9 apa? Oh, ini 11 nya salah, ini 10. Salah nomor. Adzalika baitu jadidin la huwa qadimun jiddan. Jiddat pakai tasdid. Jiddan. Artinya Apakah itu rumah baru? Bukan. Rumah itu lama sekali. ya lama sekali, udah lama sekali. Terus 11. Nomor 11. Ya, ke belakang aja kalau enggak. Hadhihi sayyaratu minal yabani watil kami Amerika. Hah? Amerika Suwaisro beda bukunya. Bukunya beda. Ya, artinya Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Swiss. ya 12. Berikutnya siapa? Pak Lili ada? Apa itu? Pak Nizar? Ya. Ada sakinu, Sikinu. ada sikinu, Min bukan minal, min al itu kan bukan alif lam, itu al mania. min al bania, watilka mil apotu, Min ingkal taro. Apa artinya? Sikit ya. Almania apa? Jerman. Dari Jerman. Dan mil aku apa? Sendok. Sendok itu dari Inggris ya. Jauh ya, pisaunya dari Jerman, sendoknya dari Inggris. Ya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Jadi tanwin berubah ke alif lam lalu kepemilikan ya, li Muhammadin. Hadza tabibun berarti tinggal dirubah pakai alif lam, coba jadi apa? Bareng-bareng. Hadzat tabibu minal hindi. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Dzalika waladun. Dzalika waladul. Ini dari tilka saatun min Suwaisra. Hadzal baitu. Ya, terus hadzal qalamu li Abbas dzalikar rajul muadzinun ya hadhihi hil baidatu kabiratun hadzal middilu wasiqun hadhil aqibatu lil. Jadi dirubah ke alif lam aja.
Baik, sampai situ dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua yang mau ikut ya